terkait target LP, ESG dan lain sebagainya itu sungguhnya bukan karena LP menjadi perusahaan TBK, tetapi memang dari LP sendiri sudah secara tidak langsung melaksanakan, tetapi belum pernah melakukan reportingnya. Oh. Gitu. Jadi ibaratnya kita sudah melakukan terkait sosial, environmentalnya, tapi kita ternyata tidak pernah. Oh, ternyata itu sekarang bisa loh direportin. Kayak bikin lagu tapi nggak dialbumin. Nah, contoh paling utama. Kita itu saat ini sudah membuat yang namanya kapal DDF, diesel dual fuel. Yang tadi kalau kita hubungkan dengan ESG itu kan ada kan salah satu parameter pelaporan itu ada GHG, efek rumah kaca. Nah kita nggak pernah tahu nih ternyata loh kita sudah melakukan itu sudah menjadi yang dapat direport menjadi efek rumah kaca reduction. Dan so far ini adalah menjadi janjinya LP tahun ini kita akan melakukan certified SMAP. Meskipun itu belum ada teori. LP itu sudah melakukan yang multicat tadi, bahkan sekarang itu sudah multicat saja sudah mau jadi. Nah sekarang sudah kita punya ibaratnya fase kedua. Fase keduanya apa? Multicat hybrid. Selamat datang di podcast Bincang Emiten, Asosiasi Emiten Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu implementasi ESG emiten dan rencana pelaporan ESG pada sistem pelaporan di IDX. Untuk itu, beruntung sekali rekan bincang sudah bersama saya, ada Pak Wawan Heri Purnomo. Beliau adalah Corporate Secretary dari PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari TBK atau yang biasa kita sebut dengan LP, Pak. Selamat datang Pak Wawan. Terima kasih Mas Gio. Ya. Dan rekan bincang. Ya. Kita di sini akan membahas mengenai ESG nih, Pak. Yang mungkin di industri marine contractor itu masih sesuatu hal yang sangat tabu gitu, Pak. Apalagi kalau di Indonesia. Karena kan ini sebenarnya industrinya masuk ke industri maritim ya, Pak ya. Gap setahu saya Pak, gap di industri maritim tuh biasanya sangat tinggi, antara yang gede tuh biasanya gede banget atau yang skala menengah kecil itu gapnya sangat tinggi gitu Pak. Sebagai salah satu nih Pak di industri marine contractor yang bisa dibilang terkemuka di Indonesia, bagaimana LP bisa melihat pentingnya kalau ESG ini itu masuk ke dalam operasional bisnis gitu Pak. Dan apakah LP itu punya milestone atau roadmap gitu Pak telah dicapai mengenai hal ini Pak? Boleh, baik. Terima kasih Mas Gio. Rekan bincang. Jadi mungkin saya perlu dulu ya Mas Gio. Jadi yang pertama rekan bincang, perkenalan saya Wawan Heri Purnomo selaku Corporate Secretary dari LP. Jadi kalau nama corporate kita adalah PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari. Tapi after kita 2 tahun lalu saat kita listing, jadi kita tikernya adalah LP. Jadi sekarang apa bedanya? Nggak ada beda nama corporate dengan tiker. Nah terkait marine contractor, memang sebagai info saja di dalam bisnis pelayaran itu LP sendiri itu sudah mempunyai segmented atau segmentasi tersendiri, yaitu saat ini LP itu adalah di khusus marine contractor bidang offshore. Jadi beda dengan company lain yang memang dari ada pelabuhan. Nah kita bukan, tetapi kita LP itu support offshore service untuk perusahaan offshore. Jadi terkait drilling, terkait produksi dan maintenance itu ada kita. Nah kita di mana? Kita mensupport untuk kegiatan, mau itu crewingnya, mau itu kapalnya, maupun itu segala yang memang dibutuhkan. Jadi terkait siapa yang akan memenangkan tender itu akan kita support gitu. Jadi sebagai info, kalau untuk yang internasional itu ada Petronas, ada BP, ada Enai dan sebagainya. Kalau untuk yang dalam negeri itu ada Pertamina dan anak-anaknya. Ada BHM, BKT, banyak sekali betul. Jadi kalau bicara layer, sesungguhnya kalau yang pertama ada SKK Migas itu sebagai regulator. Nah terus yang kedua adalah ada sebutnya biasanya sebagai K3S, kontraktor kontrak kerjasama.
Itu yang tadi disebutkan, siapa yang ada luar negeri dan dalam negeri. Nah, untuk LP ini adalah di layer ketiga, yaitu kita mensupport segala kegiatan mereka. Gitu. Terkait ESG, memang harus kita akui LP baru 2 tahun. Iya. Setelah kita tanggal cantik, tanggal 8, bulan 8 2022, kita listing 2023, 2024. Kebetulan memang terkait target LP, ESG dan lain sebagainya itu sungguhnya bukan karena LP menjadi perusahaan TBK, tetapi memang dari LP sendiri sudah secara tidak langsung melaksanakan, tetapi belum pernah melakukan reportingnya. Oh. Gitu. Jadi ibaratnya kita sudah melakukan terkait sosial, environmentalnya, tapi kita ternyata tidak pernah. Oh, ternyata itu sekarang bisa loh direpotin. Kayak bikin lagu tapi nggak dialbumin. Nah, betul. Kita gitu. Banyak nih indie-indie gitu. Yeah. Kita kalau dikumpulin jadi satu album nih. Iya, Satu benar. album dalam kerangka Hip-hop. ESG. Iya, Gitu. benar. Gitu sih Mas. Jadi Benar. terkait LP sejauh mana gitu. Terkait pertanyaan kedua, bagaimana LP untuk mensupport dalam bidang di offshore ini. Jadi sungguhnya dunia offshore sangat restrict, sangat tight, bahkan aspek safety dan lingkungan. Jadi saat kita akan ikut tender gitu ya, itu mereka teman-teman di K3S melalui pemerintah itu ya, itu sudah membuat suatu rule apa? Pada saat Anda tender, Anda harus sudah membuat istilahnya apa sih konsep untuk ESG-mu. Iya. Kalau Anda menang, itu pun wajib dilakukan. Jadi sesungguhnya bagi LP kalau bicara tentang ESG, memang secara nggak langsung, kalau dulu kan CSR ya, LP sudah melakukan, dan tadi kita bilang kita sudah melakukan tapi belum pernah dilakukan kompilasi dalam bentuk ESG gitu. Jadi based on tender ataupun yang dilaksanakan itu LP sudah melakukan terkait tahapan untuk ESG itu tadi. Gitu. Jadi sebagai info saja, contoh paling utama kita itu saat ini sudah membuat yang namanya kapal DDF, diesel dual fuel. Yang tadi kalau kita hubungkan dengan ESG itu kan ada kan salah satu parameter pelaporan itu ada GHG, efek rumah kaca. Nah kita nggak pernah tahu nih ternyata loh kita sudah melakukan itu sudah menjadi yang dapat direport menjadi efek rumah kaca reduction. Jadi sebenarnya kalau di IMO International Maritime Organization itu IMO sudah melakukan. Iya. 2040. IMO itu tahun 2040 dia menargetkan penurunan emisi dari kapalnya itu, terutama dari bahan bakar itu ya zero emission, atau paling dikitnya tuh 50% gitu. Betul. Iya. Jadi terkait target IMO sesungguhnya kita sampaikan tadi bukan karena ada target dari IMO, karena kan mau tidak mau setiap perusahaan pelayaran shipping company kan pasti harus register di sana. Iya. Tapi lebih kepada memang LP karena punya kita lebih dari 100 kapal, owner vessel kita sendiri, itu mau tidak mau kan kita pasti sudah termindset bagaimana cara kita untuk melakukan efisiensi. Karena kan jargon kita safe, reliable, dan efficient. Ya safe pasti nomor 1, reliable dan efficient. Nah, efficient inilah yang mungkin kalau ditarik ke belakang, sebenarnya apa yang dilakukan LP sudah termasuk untuk di dalam program ESG, khususnya yang environmentalnya. Kata di efek rumah kaca kita sudah melakukan. Jadi sejak tahun 2021 kita sudah mulai proses research and development. Jadi kapal-kapal yang existing 100% itu menggunakan fuel gitu ya. Tetapi saat ini kita sudah bisa satu kapal yang memang sudah beroperasi itu adalah dengan DDF, diesel dual fuel. Jadi satu LNG, satu bahan bakar. Nah coba dibayangkan kalau itu sudah terjadi satu kapalnya LP aja 100. Nah pasti kan supportnya kita, sumbangsinya kita, bukan kita ya, tapi melalui contoh mau tidak mau LP bagian dari Indonesia. Berarti kan LP saja loh 100 nih kapalnya. Nah let's say diambil deh 50%-nya kapal-kapal yang kecil-kecil atau kapal yang baru, berarti kan sebenarnya untuk menyumbang terkait targetnya IMO itu kan sangat besar dari LP saja, belum dari shipping company lainnya. Benar. Saya kepo nih Pak. Di 2 tahun ini kan hitungannya waktu yang singkat ya Pak. Dan Bapak udah buat roadmap net zero per 5 tahun. Ini di tahun pertama berarti. Tantangan spesifiknya itu apa sih Pak? Kalau di sektor marine contractor ini? Jadi sesungguhnya kalau bicara tantangan spesifik gitu ya, apa sih Pak kendala utama gitu ya?
Lebih kepada memang kita itu bagaimana untuk meyakinkan bahwasanya the whole thing yang kita lakukan itu proven loh ya. Nah, sometimes yang terjadi adalah karena yang melakukan anak-anak Indonesia itu kadang kita agak berbeda. Contoh maksudnya begini, LP ini sudah melakukan terkait diesel dual fuel, sudah di launch sukses. Kalau bicara biaya semuanya pasti tinggi. Karena waktu saya nggak nyebut biayanya, tapi pasti tinggi lah. Suatu investasi ya. Tapi itu mampu dilakukan. Nah, mampu dilakukan dalam arti apa? Shipping company harusnya bisa. Nah, yang utama kalau kita melihatnya adalah dari regulasi. Kalau hanya itu sekedar ESG itu sebagai bentuk himbauan gitu ya, bukan mandatori, itu pasti kan ada toleransi. Ya sama seperti kalau kita di perusahaan TBK, itu kan sudah jelas harus buat annual report, targetnya adalah AR dan SR ya, itu targetnya ada di bulan April. Kalau enggak disanksi, mau tidak mau kan pasti emiten ngikutin. Nah sama kalau tadi tantangan, ya karena sejauh ini memang ESG itu kan hanya berupa cita-cita. Cita-cita yang notabene, apakah kalau kita tidak melakukan ESG ada punishment? Berbasis voluntary. Betul, tidak ada, tapi lebih kepada nama dan cita-cita kan, image, cita-cita. Kalau Anda melakukan ESG, Anda akan dapat funding nih, green bond dan lain sebagainya. Dapat rating. Nah, sedangkan untuk upaya green bond dan sebagainya kan memang mungkin hal yang masih belum di Indonesia. Nah, balik ke tadi, kenapa LP melakukan? LP simple. Karena LP merasa bahwasanya ya saya punya vessel 100, lebih dari 100, dan ini adalah upaya yang kita lakukan gitu. Karena apa? Kita lakukan efisiensi, otomatis buat efisiensi LP juga. Gitu. Terkadang kan di jajaran direksi kan kalau Bapak ESG kan ini yang tadi Bapak bilang cost gitu. Costnya nggak dikit, banyak, tinggi gitu. Itu ada beberapa emiten yang terkadang menginformasikan mengenai ESG kan ada mungkin bisa dibilang kesulitan gitu Pak. Karena beda pemikiran, beda konsep terkait dengan direktur atau BOD gitu. Kalau di LV ini itu jadi tantangan atau malah ini malah perintah gitu Pak? Jadi kalau Mas gini, di LP itu sebenarnya tadi agak kebalik gini. Karena LP, jadi gini, LP itu sudah 32 tahun. Iya. Jadi sejak 92. Betul. Jadi kalau bicara usia sudah saya nggak tahu usia masih atau sudah masih muda gitu ya. Aku 25. Oh, masih tua LP berarti. Jadi kita sudah establish kalau bicara company ya. Itu sudah establish karena baru 30 tahun. Resesi dunia kita kena 98. Harga waktu crude oil turun kita juga udah survive. Termasuk Covid kita udah melewatin, kita juga sudah survive. Jadi kenapa tadi kita bilang bahwasanya LP established ya, karena udah melewatin semuanya. Dan so far bicaranya saat ini tadi kita balik, saat LP udah melakukan established itu, siapa sih yang bilang established? Yang bilang established pastilah public. Nah salah satunya kita udah masuk ke company untuk listed company, dan itu sebagai challenge LP. Oke, after kita listed company, ternyata di dalam listed company itu kita ada kewajiban nih RSR. Nah, laki LP, laki saya juga gitu ya, masuk di posisi manajemen dan boardnya sangat aware terkait ESG. Tadi yang saya sampaikan, nggak pernah tahu bahwasanya sesungguhnya yang Anda lakukan itu bisa di-reporting. Contoh, kita nggak pernah tahu ada kontrak, mau dapat kontrak atau tidak, tapi kita udah melakukan yang namanya research and development untuk kapal DDF. Nah, kapal DDF itu tadi kita sampaikan diesel dual fuel, yang notabene paling gampang deh, let's say contoh, misal satu kapal menghabiskan 250 kiloliter dalam satu bulan gitu misal. Sedangkan sekarang dengan kita kapal DDF itu kita bisa 60%-nya. Berarti kan secara fuel saja kita sudah reduction. Apalagi dengan emisi yang dihasilkan. Yang pertama. Buktinya apa? Pak Wan, misal ini lip service, boleh nanti kita jalan-jalan ke galangan kita ya. Kapal kita udah jadi. Yang kedua, kita juga sedang melakukan research and development, dan saat ini kapal itu sudah terregister di Hupla. Posisi persentase sekarang udah 30%. Itu kita buat yang namanya kapal multicat. Jadi multicat itu begini. Fungsi 4 kapal itu menjadi satu. Nah, kalau dulu misal dalam proses drilling butuh yang namanya petrol boat, butuh VP boat, butuh LCT gitu ya. Dengan masing-masing fungsi dan tugas, otomatis kan masing-masing punya
fuel. Nah sekarang kita bisa membuat satu kapal namanya multicat, itu bisa berfungsi 3-4 kapal, sehingga bisa dibayangkan fuelnya satu, fungsinya banyak. Nah itu kan sudah jelas. Kalau kapal tadi dia misal 50.000 gitu ya, 50-100 ribu liter, berarti ada 400. Nah sekarang kita butuh 200 atau bahkan cuma 100, bisa mensupport segala kegiatan drilling maupun di bidang offshore gitu. Jadi bagaimana itu tadi terjadi? Ya itu di LP Lucky IM masuk di LP yang memang notabene bicara tentang ESG itu sesungguhnya tidak tahu. Oh itu sudah ESG ya. Gitu. Karena apa? Kita baru dua bulan ini baru 2 tahun ini untuk menjadi perusahaan emiten di bursa. Tapi so far secara ESG itu sudah terjadi, dan so far ya ternyata publik juga melihat. Di beberapa kali kita juga dapat award terkait ESG. Apa yang sudah dilakukan gitu. Sekilas waktu itu di audien juga, Pak Bapak bilang punya kapal multicat DDF gitu. Provennya apa gitu. Nah itu kita proven, ini loh kapal-kapal kita kelihatan provennya, termasuk waktu itu kita buat juga maafnya yang kita keluarkan itu saya menyebutnya puluhan M. Kalau misal itu saya belikan mangrove gitu aja ya, waduh saya bisa konversi ratusan ribu hektar untuk program yang namanya ESG. Tetapi itu tadi karena tidak pernah di highlight, nggak pernah orang mention dan tahu, sesungguhnya tuh itu adalah salah satu program dari ESG. Jadi apakah berdukung itu nggak perlu diragukan, nggak perlu di-doubt gitu ya. Karena apa? Untuk investasi buat kapal DDF prototype ya, terus untuk kapal multicat hybrid itu much more ya. Jadi so far bird nggak ada isu. Pasti ya Pak. Pasti. Biasanya kalau yang ngeluarin cost yang terlalu tinggi pastilah BOD banyak yang nggak suka gitu. Di Indonesia Pak, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari melihat peran IDX mendorong emiten untuk melaporkan kinerja ESG-nya itu gimana Pak? Dan sistem pelaporan saat ini menurut Bapak apakah membantu perusahaan untuk memenuhi ekspektasi dari investor gitu Pak? Nah ini cerita satu menteri keuangan. Jadi ada momen yang memang kita beberapa dengan investor kita ketemu. Sometimes investor luar negeri itu nggak pernah nanya tentang bukumu mana. Ini benar banget. Dan ini real. Jadi bukan karena LP. Jadi sometimes mereka nggak pernah ngelihat buku. Mereka lebih ngelihat pada program ESG-mu apa. Nah sehingga itu malah menjadi suatu boost bagi LP untuk ya memang ESG itu yang sudah kita lakukan ya perlu kita tingkatin. Karena apa? Investor melihatnya buku ESG mana, programmu apa, sehingga apa itu menjadi untuk suatu trigger yang lebih untuk mengupgrade terkait ESG. Nah, bagaimana terkait yang rencana dari Bursa Indeks ya? Kalau kami sebagai emiten ya, meskipun kami baru 2 tahun, itu ibaratnya buat teman-teman emiten lain mungkin ya, itu lebih kepada ya ini ibaratnya narik board nih. Karena mau tidak mau kalau seingat saya waktu sosialisasi itu detail banget, detail di dalam pelaporan itu dimasukkan efek rumah kaca, berapa ton, komitmennya berapa, skop 1, skop 2, skop 3, termasuk sampai seingat saya di tata kelola itu ada kolom dan komitmen yang bagaimana board untuk kepatuhan di GCG-nya ya Pak. Betul, di GCG-nya kepatuhan SMAP dan sebagainya. Jadi kalau dulu nggak ada yang narik gitu ya. Nah kalau sekarang dengan adanya di bursa dengan pelaporan SPE kemarin, rasanya itu lebih berbeda para corporate secretary gitu ya. Iya, benar. Untuk menarik board. Udah ada panduannya. Betul. Dan itu sudah menjadi mandatory. Iya. Kalau mandatory, misal nanti itu menjadi suatu form yang dipublish, berarti otomatis kan akan dibaca. Dibaca oleh semua investor yang LP punya program ESG ABCDFG. Sehingga itu kan akan menjadi patokan juga, akan diminta oleh para investor akan tahu. Karena kan dapat kita sekarang itu kan apapun yang terjadi langsung sebenarnya nggak jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh ke investor buat tender yang tadi Bapak bilang aja. Udah concernnya ke sana ya Pak ya. Betul. Iya, karena ada beberapa juga relasi yang aku tahu Pak, dia mau kayak ekspor ke luar negeri, ke Eropa, tapi dia belum pernah ngitung karbon per produknya tuh, ngitung LCA life cycle assessment-nya aja dia jadinya nggak bisa ikut tender Pak. Ikut tender aja nggak bisa gitu loh.
Iya. Jadi ada menyambung dari Mas Gio. Memang tadi yang bilang di dunia offshore ini sangat restrict terkait safety, compliance gitu ya. Termasuk juga ESG, sama lah compliance. Itu kita sampai dikejar juga yang namanya ABC, anti bribery and corruption. Yeah. Dan so far ini adalah menjadi janjinya LP tahun ini kita akan melakukan certified SMAP, meskipun itu belum mandatory. Nah jadi ya bagi LP saya mau start dulu deh gitu. Karena di dalam belum jadi mandatory SMAP, tapi kita sudah lakukan. Kalau manajemen mutu, K3S dan sebagainya untuk aspek safe, healthy, and equipment untuk karyawan kita sudah melakukan sertifikatnya. Justru sekarang ini compliance yang terkait sosial itu sudah kita laksanakan, dan insya Allah tahun ini kita sudah masuk ke SMAP meskipun belum mandatory. Dan sehingga saya bisa PD nih, tinggal saya isi nanti. Oke, compliance atau tata kelola, oke, kita masukin SMAP gitu. Terkadang ESG itu jangan hanya dilihat Pak, menurut aku itu sebagai compliance gitu Pak. Karena di generasi sekarang ini isu ESG itu concern banget, dan perusahaan terkemuka di dunia pun tidak bisa terhindar sebenarnya dari isu ESG Pak. Ada perusahaan terkemuka juga belum lama ini terkena isu mengenai child labor, mempekerjakan orang di daerah Afrika sana, yang sebenarnya isu-isu itu juga mereka kan sebenarnya nggak tahu kalau bahwasannya vendornya dari perusahaan ini itu mempekerjakan anak di bawah umur gitu. Ada juga lagi perusahaan terkemuka juga Pak yang otomotif, yang dia terkena isu memalsukan uji emisi terhadap kendaraannya, yang itu banyak sekali tuntutan dari mana-mana, yang akhirnya harga sahamnya ini tuh anjlok banget Pak gitu. Itu kan sebenarnya isu-isu yang sebenarnya harus kita antisipasi Pak. Walaupun secara orang yang bilang ESG itu nggak penting, kenyataannya ini ngebuat sampai harga sahamnya tuh anjlok, jelek, marketnya jadi jatuh, yang ngebuat justru cost untuk membalikan nama baiknya itu bisa dibilang lebih mahal daripada investasi di awalnya gitu loh Pak. Ada nggak sih Pak inovasi atau teknologi yang tadi Bapak udah sampaikan juga, kan ada beberapa teknologi dan inovasi yang udah Bapak lakuin di LP gitu Pak, yang bisa mendukung implementasi ESG di sektor di sektor perusahaan Bapak, yang mungkin bisa di copy gitu di industri yang sejenis Pak. Terima kasih Mas Yo. Jadi gini, LP tadi kita sampaikan bahwasanya karena kita di bidang offshore, itu kan ibaratnya kita expertise-nya pasti di bidang offshore, itu nggak bisa dipungkirin. Sehingga apa, research and development kita, research and development LP pasti di situ. Dan itu kita udah proven, salah satunya ada tadi kita sampaikan di DF. Terus yang kedua adalah multicat. Saya lupa bilang, karena ditanya lagi ya. Bahkan saat ini multicat itu kita sedang proses research and development hybrid. Jadi bukan hanya multicat fuel. Multicat fuel sekarang udah kita buat nih, kalau nggak salah 30%. Nanti saya share foto-fotonya ya, sudah hampir jadi kapalnya. Tapi kita juga sudah satu langkah ke depan. Kita sudah dapat releaser dari kelas internasional. Jadi kan kalau setiap kapal itu dibuat harus ada verifikatornya. Ibaratnya kalau Indonesia adalah Badan Klasifikasi, Biro Klasifikasi Indonesia. Jadi setiap kapal Indonesia dibuat itu harus dapat approval dari BKI untuk aspek teknis dan sebagainya, safety-nya. Di luar negeri banyak gitu ya. Nah, LP itu sudah melakukan yang multicat tadi, bahkan sekarang itu sudah multicat saja sudah mau jadi. Nah, sekarang sudah kita punya ibaratnya fase kedua. Fase keduanya apa? Multicat hybrid. Nah, bayangin kita udah coba hybrid nih. Jadi kalau tadi sudah saving terkait fuel, tapi kita udah mulai melangkah. Fuel mungkin biasa kali ya. Meskipun itu butuh uang yang puluhan juga gitu. Masanya nah, kita sudah langsung sekarang ini lagi ngetren hybrid. Nah, sekarang kita sudah melakukan research development dan sudah mendapatkan persetujuan teknis approval multicat hybrid oleh kelas internasional. Jadi kalau boleh saya sebut oleh kelas internasional di RINA dari Italia. Nah, itu kita sudah dapat approval itu. Jadi kalau terkait apa yang sudah dilakukan, itu tadi sudah melakukan. Di bidang sosial
LP itu berani challenge sesuai visi misinya. Visinya LP itu kan to be world class company, 3 magical word. Selalu saya bilang ke teman-teman 3 magical word LP itu visinya, yaitu to be world class company with Indonesian pride gitu. Jadi LP itu Indonesian pride tadi itu bilang kita itu sejauh ini dengan kalau bicara ESG ya, masuk ke sosial gitu ya. LP itu punya hampir 900 lebih employee. No one, satu pun termasuk research development, no one, nggak ada yang asing. Nah itu sebagai juga sama atau apa? Itu adalah local pride-nya Indonesia. Ujung-ujungnya apa? Di TKDN. TKDN 100% lokal. Betul. Ya. Jadi kalau secara employee tadi SG, LP 100%, dan saya take it granted. Satu pun nggak ada yang ekspatriat. Mungkin akan di-challenge. Pak, industri maritim itu kan penuh dengan teknologi. Dan so far kita bisa challenge loh. Kita bisa kok dengan kita lebih dari 100 kapal kita operasional, ternyata nggak ada ekspatriat pun kita bisa. Dan itu kita tadi sampaikan bukan asal saja, di kelas internasional kita juga sudah membuat izin prinsip gitu. Berarti inovasi dan teknologi di LP ini masuk ke roadmap juga yang net zero itu, Pak. Net zero. Jadi di dalam net zero emisi tadi kita sudah membagi dalam 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua. 5 tahun pertama kita akan 30% dari kapal-kapal kita yang existing saat ini. Jadi kita bagi ini kapal-kapal aja. Nah, kita lihat kapal mana yang memang sudah bisa dilakukan converter. Karena kan nggak semuanya kapal bisa converter. Yang dilakukan kita converter. Setidaknya dengan kita sudah bisa prototype 1 itu kan proven. Satu aja bisa penghemat cepat itu 60% baik fuel maupun nanti belum lagi kalau bicara cost ya. Cost yang harus bisa dialihkan itu terjadi. TKDN kita. Nah, sama TKDN tadi saya lupa. Tingkat kandungan dalam negeri kita untuk based on project ya, kan itu biasanya based on project. So far saya dapat berbangga gitu ya, LP di atas between kita tuh 88-89, jadi tinggi TKDN kita. Karena kan proses tender kan sama. Di proses tender nanti itu juga akan ada beberapa parameter penilaian kan, dari segi teknis, finansial, TKDN termasuk ESG tadi. Makanya selalu kita sampaikan bahwasanya di LP terkait ESG mungkin hal yang mandatori setelah 2 tahun, tapi sebenarnya kita sudah melakukan before kita sebelum sebagai emiten. Boleh dikasih tahu info nggak Pak buat sahabat kita bincang emiten ini? Kalau kita bicara ESG di sektor marine kontraktor ya Pak. Betul. Ya, yang paling penting tuh E dulu, S dulu, atau J dulu gitu Pak? Mana yang paling penting, dan dari E-nya itu concern-nya di apa dulu, S-nya di apa, G-nya di apa gitu. Boleh. Jadi untuk bincang emiten gini, memang setiap sektor bidang usaha akan berbeda. Makanya itu ada materi topik. Mana yang penting-penting nih kan gitu. Bukan penting. Bicara ESG semuanya pasti penting. Tapi adalah materi topik. Yang utama yang mana nih? Kalau di sektor kita itu rata-rata semuanya sama. Jadi gini, compliance. Ini compliance bukan hanya sekedar bicara compliance di office, tetapi offshore juga. Bagaimana kita certified terkait kapten kapal. Bagaimana terkait certified document compliance, CMS atau safety managementnya, itu semuanya wajib dan itu nggak bisa ditolerir. Termasuk ASE gitu ya, itu zero, nggak boleh ada fatality satupun. Satu pasti fail. Jadi kalau bicara penting, itu penting juga. ABC itu sangat dimension. Setiap semester Korsek ini harus mention ke whole karyawan dan memastikan Anda mengerti dan mengerti tentang ABC. Itu dari segi governance gitu ya. Jadi jadi environmental gitu ya. Environmental so far tadi kita sampaikan, sebelum kontrak saja kita udah langsung buat roadmap. Anda harus punya pekerjaan apa ini kalau Anda nanti bekerja di dalam daerah itu gitu. Padahal belum tentu dapat. Betul. Tapi itu menjadi mandatory. Itu kita lakukan. S-nya sosial. Tadi kita sampaikan, sosial itu memang kan begini. Ada pepatah quote yang jadilah kita itu bermanfaat untuk orang lain. Nah, sama LP. Saat kita punya proyek di mana, kita pasti harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan itu bentuk sosialnya. Dan mereka sudah ada terapan R1, R2, ring 1, ring 2, ring 3 gitu. Di beberapa tender kita itu sudah ditentukan ring 1 itu bahkan sampai ke
suku apa. Ring 2-nya baru desa, ring 3 baru provinsi, baru terakhir Indonesia. Dan itu dilakukan. Jadi kalau bicara penting mungkin gitu ya. ESG penting semuanya. Tapi kalau di offshore itu adalah kita the governance. G dulu yang utama itu. Karena apa? Safe itu yang utama. Di offshore ini nggak boleh ada celah gitu. Betul. Setelah G, ya itu between antara E dan S. Itu bersamaan lah. Karena tadi kalau G ini kan comply terkait SRI kita dia, safe reliable efficient, karena harus safe ini. Nggak boleh ada satupun yang accident gitu. Berarti full dari pemangku kepentingan maupun investor dan pelanggan sebenarnya dari sektor marine kontraktor, terutama di LV ini semuanya udah mendukung mengenai ESG ya Pak ya? Betul. Nggak ada yang satu masih mendukung tapi pelanggannya sebenarnya belum butuh. Nggak, sebenarnya semuanya sudah saling butuh dan saling support untuk semuanya itu bisa menerapkan. Dan itu menjadi mandatory. Ya, ESG. Jadi di layer pertama pemerintahan gitu ya, dengan SKK melalui di bawah Kementerian SDM, di bawahnya itu adalah kontraktor kerjasama atau K3S, oil and gas, di bawahnya lagi ada marine kontraktor. Ini sudah saling bertalian. Jadi ya Anda kalau masuk ke dalam dunia offshore, ya Anda berarti harus sudah wajib comply untuk ESG gitu. Ini kita nggak terasa sudah cukup lama Pak. Aku ingin menanyakan mengenai harapan nih Pak. Harapan masa depan ESG di industri marine kontraktor gitu. Apa harapan dan langkah strategis perusahaan LP biar tetap relevan gitu Pak, menjadi pemimpin dan penerapan ESG di industri marine kontraktor gitu Pak. Oke, thank you Mas Gio. Jadi kalau saya ke rekan bincang, dulu ada idiom LP nggak menjadi pemimpin. I don't want to be number one. Karena kalau udah number one, saya akan lalai. Siapa pesaing saya? Nah selalu sudah bilang udahlah kita jadi nomor 2. Kenapa? Kita akan selalu ada yang namanya strategi inisiatif, terus selalu continuous improvement. Jadi kita kalau udah jadi nomor 2 kan mau nggak mau kita harus pengen jadi nomor 1. Ada continuous improvement. Nah terkait ESG tadi, jadi hal yang menarik semuanya dan memang mungkin beberapa rekan bincang belum mengalami. Saya mungkin bercerita sebelum saya di LP. Saya sempat di beberapa company emiten juga. Simple. Saat saya pengen bekerja sama dengan perusahaan asing, kalau tadi kan saya bilang investor asing khususnya ya, yang negara udah maju itu kan buku nggak seberapa dilihat, yang dilihat adalah apa profesi. Bahkan dan itu exactly saya alami mungkin 10 tahun yang lalu barang. Saat ditanyain. Betul. Saat kita pengen membuat logonya. Simple. Saya pengen tahu labelmu seperti apa, sampai dihitung jam kerjanya. Nah, sebenarnya kalau kita sadarkan waktu itu masih era CSR, belum ada ESG kan gitu. Mungkin di luar negeri sudah oke. Nah itu terjadi. Bahkan kemarin juga saya acaranya AI juga di Surabaya, itu juga langsung iya Pak Wan bener. Karena waktu itu kita mau ekspor nggak bisa, karena apa? Nggak punya program ESG. Yang kedua juga peralatan kita belum ada yang namanya stiker yang hemat dan tidak apa itu. Nah, itu kan menjadi suatu mandatory. Coba kalau itu dilakukan oleh bincang emiten di emiten lainnya, itu kan pasti akan menjadi sesuatu yang nilai lebih. Bahkan itu akan menjadi nilai lebih daripada value kita. Sebenarnya ESG itu nggak jauh sebenarnya dari peradaban, Mbak. Kalau perusahaan atau negara itu ESG-nya tuh udah kuat, itu berarti peradabannya lebih maju. Gitu kan ya Pak ya? Betul. Karena semuanya udah diatur nih, harus berikan manfaat pada yang lainnya. Betul. Sebenarnya what we give is what we get. Betul. Gitu kan. Yang terakhir Pak, Bapak kan udah melangkah yang cukup jauh selama 2 tahun ini di industri marine kontraktor mengenai isu ESG gitu Pak. Emiten-emiten yang lainnya
minta tolong nih Pak dikasih pesan gitu mengenai pentingnya penerapan ESG di perusahaannya masing-masing gitu Pak. Jadi emiten tuh nggak ngeliat kalau ESG ini sebenarnya cost gitu loh Pak. Monggo Pak. Boleh. Iya. ESG. Jadi memang sesungguhnya itu berubah menjadi suatu jargon, cita-cita gitu ya. Tapi believe in us, bukan karena saya di LP, tapi tadi saya sampaikan investor asing itu sekarang lagi ngetren lah bicara green bond, pendanaan hijau dan sebagainya. Dan sekarang ada IFRS, ada orange bonds betul. juga. Nah ada IFRS yang tahap 2 ini. Iya. Nah sesungguhnya itu bukan jadi biaya. Kenapa? Sama dengan waktu, nggak usah kita bicara ESG, paling gampang. Apakah kalau company kita itu tidak mempunyai sistem manajemen mutu laku? Nggak laku. Nah sama ini tinggal menunggu saja. Cepat atau Beberapa perusahaan itu Iya. sometimes mereka collapse bukan karena kompetitor, tapi lebih karena mereka tidak pernah adaptif. Nah ESG ini suka tidak suka itu sudah menjadi hal yang Harus lumrah dilakukan. mandatori di Europe ya. Iya. Jadi kalau Anda pengen maju, Anda pengen survive, ya harus mengeterapkan ESG. Dan ESG bukan biaya kok. Semua biaya ESG itu bisa kok di setup. Kenapa? Dengan kita punya value tinggi, harga itu juga tinggi juga. Ya benar. Dan yang utama, yang nggak disadarin, begitu kita punya jalan ESG, khususnya sosial, talent itu gampang kita dapat. Benar Pak. Coba bayangin kalau kita punya talent gitu ya, sangat jauh dari harapan. Iya. Cost kita semakin banyak kan? Iya. Harusnya maaf nih, dikerjain satu orang. Iya. Karena Jadi kita dua, jalan ESG tiga. jadi 2-3, Iya. apa nggak sama Iya. costnya? Nah itu yang kadang sometimes mereka belum merasakan karena belum menjalankan. Kalau Bapak dijalankan tadi ngomongin pasti bisa. talent, jadi inget Pak. Banyak isu itu di luar, terutama di kalangan Gen Z, milenial, itu milih-milih banget Pak. Ah ini perusahaannya ngerusak lingkungan nih, nggak gue banget, gue nggak mau masuk. Itu tuh bener-bener terjadi gitu Iya, loh Pak. benar. Iya. Itu emang kayak suatu apa ya? Karakter mungkin ya Pak. Karakter di generasi sekarang tuh emang yang udah melek banget yang namanya environment, social, governance gitu loh Pak. Apalagi kayak ini ternyata perusahaannya pernah yang namanya mempekerjakan anak di bawah umur. Gitu ya. Image Iya, image-nya tuh Starbucks bener gitu gitu. loh. Iya. Karena nanti di kalangannya mereka tuh dia juga jadi bahan sesuatu yang apa ya, bahan candaan. Ah kok lu kerja di kerja di mana? iya, Nah. kerja di perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur sih gitu. Kok lu bangga sih gitu. Dan itu benar terjadi gitu, Pak. Terima kasih Pak Wawan Heri Purnomo dari PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari